Halo, perkenalkan saya mahasiswi dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Di sini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah bakteriologi dan mikologi yang mengenai tentang faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dari bakteri itu sendiri. Yang pertama ada morfologi bakteri, organel yang ada di dalam sel bakteri, yaitu 1. Flagella, 2. pili, 3. dinding sel, 4. membran sel, dan kelima bagian luarnya yang berbentuk seperti kapsul. Lalu ada peranan bakteri. Yang pertama yaitu berperan sebagai pembusukan atau erisiptopedi. Kedua, berperan dalam siklus nitrogen atau ribosom. Ketiga, sebagai penghasil antibiotik atau Gallus volumsa. Keempat, sebagai pembuat zat kimia. Kelima, sebagai rekayasa genetika. Lalu ada juga peranan bakteri yang merugikan bagi manusia, yaitu sebagai pembusukan makanan atau disebut Clostridium botulinum. Yang kedua, sebagai penyebab penyakit pada manusia, hewan, dan tanaman. Pertumbuhan bakteri dibagi menjadi dua, yaitu ada uniseluler dan multiseluler. Uniseluler dicirikan seperti bertambahnya sel-sel yang semakin banyak. Lalu yang kedua, mempunyai bentuk dan sifat. Yang ketiga, memiliki fisiologi yang sama. Lalu untuk multiseluler memiliki ciri semakin bertambahnya volume dan juga bertumbuhnya pada bagian-bagian yang tertentu. Lalu ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan suatu bakteri seperti nutrisi, yaitu air, mineral, sumber nitrogen, sumber karbon, dan garam-garam organik. Lalu ada juga faktor dari faktor eksternal seperti oksigen, suhu, pH, dan tekanan osmosis. Kebutuhan bakteri akan air yaitu sebagai pertumbuhan dan perkembangannya. Lalu yang kedua, sebagai transportasi nutrisi. Yang ketiga, sebagai penyusun sel dan bagian yang terbesar di dalam sitoplasma. Lalu mineral, ada belerang dan fosfor-fosfat. Setelah itu ada garam organik sebagai mempertahankan keadaan koloidal. Lalu yang kedua, mengatur tekanan osmotik di dalam sel. Yang ketiga, memelihara keseimbangan. Yang keempat, sebagai pembagian enzim. Yang kelima, sebagai aktivator reaksi enzim. Setelah itu ada sumber nitrogen 10% dari berat kering sel, kuman pertumbuhan dan metabolisme. Lalu sumber karbon, CO2 yang diperlukan dalam proses sintesa dengan timbulnya asimilase CO2 dari dalam sel. Kuman sendiri dibagi menjadi dua golongan, yaitu kuman autotrof atau litotrof. Yang kedua ada kuman heterotrof atau organotrof. Kuman autotrof, litotrof dibagi menjadi dua, yaitu fotoautotrof dan kemoautotrof. Fotoautotrof merupakan kelompok mikroorganisme yang memperoleh sumber energi senyawa karbon dengan memanfaatkan cahaya matahari yang frekuensinya sama. Contohnya yaitu alga dan beberapa bakteri tertentu. Kemudian, kemoautotrof merupakan kelompok mikroorganisme yang memperoleh sumber energi senyawa dengan menggunakan energi kimia yang diperoleh dari lingkungan energi kimia tersebut. Dapat bermacam-macam seperti nitrogen, karbon, sulfur, atau metan. Contohnya seperti bakteri dan kamir atau jamur. Faktor pertumbuhan. Substansi yang dimasukkan ke dalam
benih, bentuk ekstraksi ragi, darah, vitamin B kompleks, asam amino, urin pirimidin, vitamin D kompleks, terutama yang berperan sebagai katalisator pada reaksi di dalam sel, yang biasanya di dalam faktor-faktor ini digunakan pada media biakan di dalam laboratorium. Faktor eksternal yang mempengaruhi mikroorganisme yaitu oksigen. Berdasarkan keperluan akan oksigen, kuman dibagi menjadi 5, yaitu 1. Kuman anaerob obligat, yang merupakan bakteri yang tidak memerlukan oksigen. Jika ada oksigen, maka kuman tersebut akan bersifat oksid dan akan mati. Yang kedua, kuman anaerob aerotoleran, yang merupakan bakteri yang tidak mati maupun tidak tumbuh dengan adanya oksigen. Yang ketiga, kuman anaerob fakultatif, yang merupakan bakteri yang mampu tumbuh dalam suasana ada oksigen maupun tanpa oksigen, yang disebut fakultatif. Yang keempat, yaitu kuman aerob obligat, merupakan bakteri yang mutlak memerlukan oksigen untuk pertumbuhannya. Yang kelima, yaitu kuman mikroerafilik, yang merupakan kuman yang memerlukan oksigen dengan tekanan O2 yang rendah. Tekanan O2 yang tinggi akan menghambat pertumbuhannya. Faktor eksternal lainnya yaitu suhu. Berdasarkan batas suhu pertumbuhannya, kuman dibagi menjadi atas 3 kelompok, yaitu pisofilik. Ia tumbuh pada suhu 0-30 derajat Celcius dengan suhu optimum 10-20 derajat Celcius. Mikroorganisme ini bisa hidup di lemari es. Lalu yang kedua ada mesofilik. Ia dapat tumbuh pada suhu 20-60 derajat Celcius dengan suhu optimum 25 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Bakteri patogen yang dapat menimbulkan suatu penyakit. Yang ketiga ada termofilik. Ia tumbuh pada suhu 40-80 derajat Celcius dengan suhu optimum 55-65 derajat Celcius. Ditemukan bakteri ini di kawah-kawah berapi. Faktor eksternal lainnya yaitu pH. Kebanyakan kuman patogen mempunyai pH optimum 7,2-7,6. Meskipun suatu pembenihan pada permulaan baik bagi suatu kuman, akan tetapi pertumbuhan selanjutnya juga akan terbatas dikarenakan produk metabolisme kuman itu sendiri. pH dibagi menjadi 3, yaitu acidofilik, 2 neutrofilik, 3 mesofilik. Acidofilik merupakan kelompok mikroorganisme yang tumbuh baik pada media lingkungan dengan pH asam di bawah 6. Kelompok ini didapatkan pada jamur serta beberapa bakteri Helicobacter yang mengakibatkan dapat tumbuh di lambung sehingga menimbulkan penyakit MA yang kronis yang mampu bertahan, sering terjadi pada manusia dan menimbulkan masalah pada manusia. Neutrofilik merupakan kelompok mikroorganisme dengan pH optimum antara 6-7 untuk pertumbuhannya. Bakteri-bakteri yang hidup pada pH netral. Basofilik merupakan kelompok yang memiliki pH tinggi. pH pada pertumbuhan basofilik yaitu di atas 7, biasanya pada mikroba yang hidup di dasar laut dan lingkungan basah lainnya. Lalu faktor eksternal lainnya yaitu tekanan osmotik. Air biasanya dapat keluar masuk dengan baik ke dalam sel atau proses osmosis. Dikarenakan perbedaan osmosis antara cairan yang ada di dalam sel dengan di luar sel itu harus berada dalam keadaan yang seimbang. Lalu tekanan osmotik ada 2, yaitu halofilik yang merupakan kuman yang memerlukan kadar garam yang tinggi untuk pertumbuhannya. Yang kedua ada osmofilik yang merupakan kuman yang ada dalam pertumbuhan yang memerlukan tekanan osmotik yang tinggi. Pertumbuhan bakteri. Pembelahan binar aseksual pada media biakan akan pola pertumbuhan bakteri yang menyerupai sebuah kurva. Di sini adalah sebuah proses pembelahan sel bakteri yang bermula dari dinding sel yang akan siap terbelah dan intinya akan berkumpul di tengah, membentangkan diri, menggandakan menjadi 2, kemudian membentangkan, dan lama-kelamaan mesosom membran sitoplasma akan menjorok ke dalam baik dari atas ataupun bawah.
Kemudian secara perlahan akan terpisah satu sama lain dan menjadi dua sel. Dalam proses pertumbuhan bakteri, ada yang namanya fase diagram, yaitu satu, fase log atau adaptasi. Terjadi peningkatan ukuran sel pada waktu sel belum terlalu banyak membelah. Sel ini mulai memperbanyak diri secara lambat setelah menyesuaikan diri dalam medium yang baru. Yang kedua, fase eksponensial. Terjadi pertumbuhan seimbang sel yang membelah dengan kecepatan yang tetap dan maksimal. Pertumbuhan yang paling pesat terjadi pada fase eksponensial. Yang ketiga, ada fase stasioner. Terjadi penurunan kecepatan pertumbuhan yang diakibatkan oleh faktor nutrisi yang menurun, limbah, racun, dan kondisi lingkungan, atau bakteri satu dengan yang lain saling bersaing. Yang keempat, yaitu fase kematian. Sebuah penurunan jumlah sel yang tidak mencapai titik nol, atau jumlah sel yang mati lebih banyak dari sel yang hidup dikarenakan nutrisi yang dikatakan sudah habis dan produk limbah yang lebih banyak. Ini adalah contoh fase diagram pertumbuhan dari bakteri itu sendiri. Sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa di materi yang lainnya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share.